Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori relasi objek Melanie Klein, merupakan bagian dari mata kuliah psikologi kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Juliarni Siregar, MPhil Psikolog. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Permatasari, yang kedua saya sendiri Rahmat Kurniawan, yang ketiga Salsabila Kadrunada, dan yang keempat Siti Hartati. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata perkenalan dari anggota kelompok kami, langsung saja masuk ke dalam teori relasi objek Melanie Klein ini. Yang pertama, sekilas pengantar. Melanie Klein merupakan sosok seorang wanita yang mengembangkan teori yang menekankan pada konsep pengasuhan dan hubungan penuh cinta kasih antara orang tua dan anak. Melanie Klein dianggap sebagai ibu dari teori relasi objek. Berbeda dengan teori Freud dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, teori Melanie Klein kurang menekankan dasar biologis dari Dreyfus atau lebih mementingkan pola-pola konsistensi dari relasi interpersonal. Yang kedua, bila teori Freud menekankan kekuasaan dan pengendaliannya dari seorang ayah, namun teori relasi objek Melanie Klein cenderung lebih maternal atau menekankan keintiman dan pengasuhannya dari seorang ibu. Yang ketiga, human contact and relatedness, bukan maksud kenikmatan seksual menjadi motif utama perilaku manusia. Selanjutnya, biografi dari Melanie Klein. Di sini kami menyusunnya dalam beberapa poin. Yang pertama, Melanie Klein lahir di Austria pada tanggal 30 Maret 1882. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ia merasa kelahirannya tidak direncanakan atau dalam tanda kutip ditolak dan diabaikan oleh orang tuanya, terutama ayahnya. Poin selanjutnya, di usianya yang 4 tahun, kakak perempuannya meninggal. Lalu Melanie Klein cenderung dekat dan mengidolakan kakak laki-lakinya. Saat ia usia 18 tahun, ayahnya meninggal. Lalu saat ia umur 20 tahun, kakak laki-lakinya meninggal. Poin selanjutnya, pada saat usia 21 tahun, saat masih berduka dan dia menikah dengan Arthur Klein yang merupakan teman dekat dari kakak laki-lakinya. Poin selanjutnya, dalam perkawinan dengan Arthur Klein, tidak mengalami atau mengenal kata bahagia. Tetapi pada perkawinannya, ia melahirkan 3 orang anak, yaitu Melita lahir pada tahun 1904, Hans lahir pada tahun 1907, dan Erich lahir pada tahun 1914. Poin selanjutnya dari biografi Melanie Klein ini, ia mengalami depresi setelah meninggalnya sosok seorang ibu dari Melanie Klein, yaitu pada tahun 1914. Dan pada tahun 1919, Melanie Klein berpisah dengan suaminya. Poin selanjutnya, Melanie Klein menjalani analisis oleh Ferenczi dan Karl Abraham. Dan poin selanjutnya, terus bertikai dengan Melita. Jadi Melanie Klein ini sempat mengalami
pertikaian dengan seorang anaknya, yaitu Melita, anak perempuannya, yang juga menjadi psikoanalis. Dan pada tahun 1934, anak laki-lakinya mengalami meninggal dunia yang disebabkan jatuh. Tetapi Melita merupakan anak perempuannya menyalahkan Melanie Klein atau menyalahkan ibunya yang menganggap sebagai tidak jatuh tetapi mengalami bunuh diri. Poin selanjutnya, setelah Melita memperoleh gelar kedokterannya, ia menjalani analisis personal dan menampilkan makalah profesional pada British Psychoanalytical Society, di mana ia bergabung secara profesional sebagai anggota resmi sama seperti ibunya. Poin selanjutnya, tahun 1927 pindah ke Inggris dan menetap di sana sampai kematiannya pada tanggal 22 September 1960. Hubungan ibu dan anak. Teori relasi objek dari Melanie Klein dibangun berdasarkan observasi yang cermat pada anak-anak. Teori ini kebalikan dari teori Freud yang menekankan 4-6 tahun pertama kehidupan, tetapi teori relasi objek Klein ini menekankan pentingnya 4-6 bulan setelah kelahiran. Pada fase ini sangat berperan penting dalam periode kritis perkembangan individu. Ia juga sangat menekankan bahwa dorongan-dorongan pada bayi seperti lapar, seks, dan lainnya dilandasi oleh sebuah objek, yaitu payudara, penis, vagina, dan lain sebagainya. Menurut Klein, hubungan anak dengan payudara merupakan dasar dari sebuah hubungan dan berperan sebagai prototipe dari hubungan selanjutnya. Praktik psikoanalisa Klein. Setelah perpisahannya, ia membangun praktik psikoanalisis di Berlin dan membuat makalah mengenai analisisnya terhadap Erich. Kemudian, ia mulai dianalisis oleh Karl Abraham, merupakan anggota lain dari lingkaran Freud. Setelah itu, hubungan ini berjalan selama 14 bulan. Klein mengalami tragedi lain, yaitu kematian Abraham. Pada titik itu, Klein memutuskan untuk melakukan analisis terhadap dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan self-analysis. Analisis yang harus dilakukan selama sisa hidupnya. Analisis terhadap anak. Sebelum tahun 1919, semua psikoanalis termasuk Freud membuat teori mengenai perkembangan anak berdasarkan penanganan terapi mereka pada orang dewasa. Melanie Klein mengubah situasi tersebut dengan melakukan psikoanalisis langsung pada anak. Terapi yang dilakukan pada anak yang sangat muda, termasuk kepada anaknya sendiri, dengan meyakinkan bahwa anak-anak menyimpan perasaan positif dan negatif terhadap ibunya. Mereka juga mengembangkan superego lebih awal daripada yang dijakini oleh Freud. Representasi fisik internal. Representasi fisik internal ini merupakan bagian penting dalam semua hubungan yang dijalani oleh individu. Representasi internal fisik seseorang di masa awal kehidupannya adalah payudara dari ibu dan organ kelamin dari ayah, atau yang disebut dengan penis. Selanjutnya, kehidupan psikis pada bayi. Pada materi ini, Klein lebih menekankan pada pentingnya 4-6 bulan awal kehidupan anak atau kehidupan bayi. Baginya, seseorang bayi tidak memulai hidupnya sebagai individu yang kosong. Tetapi, bayi membawa
predisposisi untuk mengurangi pengalaman kecemasan yang dihasilkan oleh dorongan insting hidup dan insting matinya. Kesiapan bayi untuk bertindak untuk bereaksi seperti yang diharapkan secara filogenetis adalah merupakan faktor bawaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila Kadrunada. Salsabila Kadrunada akan menjelaskan mengenai fantasi. Salah satu asumsi dasar yang dikemukakan oleh klien adalah walaupun baru lahir, seorang bayi sudah memiliki fantasi atau khayalan kehidupan yang aktif. Fantasi merupakan representasi psikis naluri ID sadar. Mereka tidak harus bingung dengan fantasi sadar anak-anak dan orang dewasa. Sejak masih sangat kecil, bayi memiliki gambaran ketaksadaran diri dari baik dan buruk. Contohnya, perut penuh adalah baik, perut kosong tidak baik. Selanjutnya, klien mengembangkan bayi yang tertidur saat sedang mengisap jarinya, sedang berfantasi bahwa ia mengisap puting payudara ibunya yang baik. Bayi yang kelaparan dan menangis serta kakinya menendang berfantasi buruk, sedang menendang atau menghancurkan payudara ibunya yang buruk. Objek. Sejak masih bayi awal, anak sudah berkaitan dengan objek eksternal, baik dalam fantasi dan kenyataan, dan kemudian mulai berminat pada wajah dan tangan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Objek tersebut adalah dorongan lapar untuk mendapatkan payudara baik, dorongan berhubungan badan, dan memiliki organ seksual. Dalam khayalan aktifnya, bayi mengintroyeksi atau mencapai struktur psikis pada objek eksternal, termasuk penis ayahnya, tangan dan wajah ibunya, serta bagian tubuh lainnya. Objek yang diintroyeksikan lebih dari sekadar pemikiran internal mengenai objek eksternal, berkhayalan yang berwujud dan konkret. Contohnya, anak yang mengintroyeksikan sang ibu percaya bahwa ibunya akan selalu ada di dalam dirinya. Pendapat klien mengenai objek internal mengungkapkan bahwa objek ini mempunyai kekuatan sendiri. Hal ini sebanding dengan konsep Freud mengenai superego, yang mengasumsikan kesadaran ayah dan ibunya terbawa dalam diri anak. Posisi. Klien memandang bayi manusia secara konstan terlibat dalam konflik mendasar antara insting hidup dan insting mati, yaitu antara baik dan buruk, cinta dan benci, serta mencipta dan merusak. Cara bayi menangani objek internal maupun eksternal, klien memilih istilah posisi daripada tahapan perkembangan untuk mengindikasikan bahwa posisi dapat maju dan mundur. Posisi bukanlah merupakan periode perkembangan dalam rentang waktu tertentu dalam fase kehidupan manusia. Meskipun ia menggunakan label-label psikiatris atau patologis, klien bertujuan menempatkan posisi untuk mewakili pertumbuhan dan perkembangan normal. Terdapat dua posisi dasar, yaitu paranoid skizoid dan posisi depresif. Posisi paranoid skizoid, pada bulan awal hidupnya, bayi melakukan kontak dengan payudara baik dan payudara buruk. Pengalaman yang berkelanjutan ini memberikan pilihan antara keberhasilan dan frustasi akan kegagalan, yang kemudian mengancam keberadaan ego bayi tersebut. Bayi keinginan untuk mengontrol payudara dengan penuh kuasa. Selain itu, bayi juga merasakan adanya bawaan dari dalam dirinya untuk menghancurkan. Keinginan bayi untuk tetap meyakini perasaan akan payudara baik merupakan keinginan untuk menjaga dirinya sendiri dan melawan ancaman tersebut. Oleh karena itu, bayi mengadopsi posisi yang disebut klien sebagai posisi paranoid skizoid, yaitu cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksana pemisahan objek internal dan eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Menurut klien, bayi mengembangkan posisi paranoid skizoid ketika berusia 3-4 bulan. Pada saat ini, egonya mempersepsi dunia eksternal sebagai dunia yang subjektif dan fantastis, bukan objektif dan nyata. Perasaan terancam pada seorang bayi merupakan perasaan paranoid, yaitu perasaan yang tidak didasari oleh kenyataan atau bahaya dunia. Dalam dunia anak skizoid, kekerasan dan perasaan diasosiasikan dengan payudara buruk, sementara perasaan cinta dan nyaman diasosiasikan dengan payudara baik. Posisi depresif. Saat usia 5-6 bulan, bayi mulai dapat melihat objek eksternal secara utuh dan melihat bahwa terdapat kebaikan sekaligus keburukan pada seseorang. Pada saat ini, bayi mengembangkan gambaran yang lebih realistis sebagai individu yang independen dan dapat melakukan kebaikan dan keburukan.
Egonya juga mulai lebih matang sampai pada titik di mana perasaan destruktifnya bisa diterima, ketimbang memproyeksikan keluar. Bayi juga menyadari bahwa ibunya bisa pergi jauh dan hilang selamanya. Bayi memiliki perasaan takut akan kemungkinan kehilangan ibunya, keinginan untuk melindungi ibunya dan menjauhkannya dari segala bahaya yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan semua impuls-impuls yang bisa mencelakai sesama manusia yang sebelumnya diproyeksikan terhadap ibunya. Saat posisi depresif menghilang, anak menghapuskan pandangan mengenai ibu baik dan ibu buruk. Mereka juga dapat merasakan cinta tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dapat menunjukkan rasa cintanya kepada ibunya. Mekanisme pertahanan psikis bayi. Sejak awal masa bayinya, anak dapat mengadopsi beberapa mekanisme pertahanan psikis untuk melindungi perasaan yang berasal dari kecemasan sadistis orang mengenai payudara sebagai objek yang destruktif dan menakutkan di satu sisi, namun payudara sebagai objek yang menyenangkan dan sangat membantunya di sisi lain, mekanisme pertahanan psikis yaitu 1. Introyeksi, 2. Proyeksi, 3. Pemisahan, 4. Identifikasi proyektif. Introyeksi. Introyeksi terjadi pertama kali saat ibu memperkenalkan buah dada kepada bayi. Secara umum, bayi mencoba untuk mengintroyeksi objek-objek yang bagus untuk digunakan sebagai pelindung dari kesenangan. Objek-objek yang terintroyeksi bukanlah representasi sesungguhnya dari objek-objek aslinya, tetapi diwarnai oleh fantasi. Misalnya, bayi menghayal kalau ibu selalu ada, yaitu merasa ibu selalu ada di dalam dirinya. Ibu dalam arti sesungguhnya tentu tidak berada dalam bayi tersebut, namun merupakan objek fantasi internal bayi tersebut. Proyeksi merupakan khayalan yang dirasakan oleh seseorang dan impuls yang sebetulnya dipindahkan pada orang lain, tidak berasal dari dalam diri sendiri. Anak memproyeksikan gambar buruk dan baik dalam objek eksternal, terutama objek mengenai orang tua mereka. Contohnya, anak laki-laki yang mempunyai keinginan untuk mengibiri ayahnya kemungkinan merupakan proyeksi dengan menyalahkan ayahnya karena mempunyai keinginan seperti itu. Sama halnya dengan seorang anak perempuan yang berkhayalan untuk menguasai ibunya, tetapi ia memproyeksikan khayalan terhadap ibunya bahwa ibunya akan membalas dendam dan menyiksanya. Memproyeksikan impuls-impuls baik. Contohnya, bayi yang merasa senang dengan payudara ibunya yang dirasanya sangat menenangkan. Pemisahan. Bayi hanya dapat mengatur aspek-aspek baik dan buruk serta objek eksternal dengan cara memisahkan impuls yang tidak sesuai. Ego itu sendiri sudah harus berpisah saat proses ini dilakukan. Baru kemudian bayi mengembangkan gambaran mengenai saya yang baik dan saya yang buruk. Pemisahan ini bisa berakibat positif atau negatif pada anak. Apabila pemisahan ini dilakukan secara tidak ekstrem dan tidak kaku, maka bisa berdampak positif dan bermakna, baik pada bayi maupun pada orang dewasa. Jika ego anak sangat kaku untuk dipisahkan menjadi saya yang baik dan saya yang buruk, maka mereka tidak dapat mengintroyeksikan pengalaman buruknya menjadi ego baik. Mereka harus berurusan dengan impuls menakutkan dan destruktif sehingga berupaya untuk menekannya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hartati. Saya Siti Hartati akan menjelaskan tentang identifikasi proyektif. Identifikasi proyektif merupakan mekanisme pertahanan psikis di mana bayi memisahkan bagian dari diri mereka yang tidak dapat diterimanya. Hasil pemisahan ini kemudian diproyeksikan menjadi objek lain. Dengan memasukkan kembali objek tersebut ke dalam diri mereka, bayi merasa bahwa mereka sudah menjadi seperti objek yang diinginkannya. Misalnya, bayi biasanya memisahkan bagian dari impuls destruktif mereka dan memproyeksikannya pada payudara sebagai payudara yang buruk dan membuat frustasi. Identifikasi proyektif menghasilkan pengaruh yang sangat kuat pada hubungan interpersonal orang dewasa. Tidak seperti proyeksi yang sepenuhnya berupa khayalan. Identifikasi proyektif hanya ada dalam hubungan interpersonal yang nyata. Internalisasi. Ketika teori relasi objek berbicara mengenai internalisasi, hal ini berarti bahwa orang melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal
Kemudian, diolahnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologis. Teori Klein menekankan 3 internalisasi yang penting, yaitu ego, superego, dan Oedipus kompleks. Ego mulai berkembang ketika bayi diberi makan untuk pertama kali dalam hidupnya. Pada saat payudara tidak hanya memenuhi bayi dengan susu, tapi juga dengan cinta dan rasa aman. Tetapi, bayi juga mengalami DOT yang tidak memberikan susu, cinta, maupun rasa aman. Bayi mengintroyeksi keduanya antara payudara dan DOT. Kondisi ini mempersiapkan titik penting bagi perluasan ego tersebut. Superego. Gambaran Klein mengenai superego berbeda dari gambaran Freud. Setidaknya ada 3 aspek penting yang membedakan pandangannya ini. Pertama, proses penggabungan yang terjadi pada waktu kehidupan yang lebih awal. Kedua, pertumbuhan Oedipus kompleks yang tidak mencukupi. Ketiga, pandangannya lebih keji dan kasar. Klein menyimpulkan bahwa semakin dewasa maka superego akan menghasilkan perasaan bersalah dan inferior. Tetapi analisisnya terhadap anak-anak membuatnya percaya bahwa superego awal yang muncul pada anak-anak bukan menghasilkan perasaan bersalah, melainkan perasaan terancam. Klein mempercayai bahwa superego yang keji dan kejam ini bertanggung jawab terhadap kecenderungan antisosial dan tindakan kriminal pada orang dewasa. Klein menggambarkan superego anak usia 5 tahun dengan cara yang sama seperti yang digambarkan oleh Freud. Pada usia 5 atau 6 tahun, superego memunculkan sedikit kecemasan dan rasa bersalah yang besar. Superego juga kehilangan sebagian besar kekejamannya dan secara bertahap berubah menjadi kesadaran yang realistis. Klein menyatakan bahwa superego berkembang sejalan dengan perkembangan Oedipus kompleks dan akhirnya menyatu dalam perasaan yang realistis setelah Oedipus kompleks berkembang sepenuhnya. Oedipus kompleks. Klein mengungkapkan bahwa Oedipus kompleks terjadi bersamaan dengan tahap oral dan anal, dan mencapai puncaknya pada tahap genital, yaitu sekitar usia 3,5 tahun. Bagian penting dari Oedipus kompleks adalah ketakutan anak akan pembalasan dari orang tuanya karena anak berkhayalan mengosongkan tubuh orang tuanya. Mementingkan anak mendapatkan perasaan yang positif terhadap kedua orang tuanya pada masa Oedipus kompleks. Membuat hipotesis bahwa pada langkah-langkah awal Oedipus kompleks memberikan kepentingan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk membangun perilaku baik pada objek-objek yang baik dan memberikan kepuasan, untuk menghindari objek yang buruk dan menakutkan. Perkembangan oedipal pada perempuan. Pada awal perkembangan oedipal feminin, yaitu selama bulan pertama dalam kehidupan, seorang anak perempuan melihat payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk. Kemudian, sekitar usia 6 bulan, ia mulai melihat payudara lebih sebagai objek yang positif daripada negatif. Jika proses perkembangan Oedipus feminin ini berjalan dengan mulus, maka anak perempuan akan menempatkan dirinya pada posisi feminin dan mengembangkan hubungan yang positif dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam situasi yang tidak terlalu ideal, anak perempuan akan melihat ibunya sebagai saingannya dan berkhayal untuk merebut penis ayahnya dari ibunya dan mengambil bayi-bayi ibunya. Kecemasan yang dimiliki oleh anak perempuan ini datang dari ketakutan di dalam dirinya yang merasa dilukai oleh ibunya. Suatu kecemasan yang hanya akan berkurang ketika ia kemudian melahirkan seorang bayi yang sehat. Klein memandang anak perempuan memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan ibunya selama periode oedipal.
Perkembangan Oedipal pada laki-laki. Seperti pada perempuan, anak laki-laki juga memandang payudara ibunya sebagai objek baik dan buruk. Kemudian, selama bulan-bulan pertama perkembangan Oedipal, anak laki-laki ini mengganti hasral oralnya, yang semula pada payudara ibunya diganti menjadi hasral terhadap penis ayahnya. Pada masa ini, anak laki-laki sedang berada pada posisi feminin, di mana ia mengadopsi sikap homoseksual pasif terhadap ayahnya. Kemudian, ia bergerak menuju hubungan heteroseksual dengan ibunya. Semakin ia dewasa, bagaimanapun anak laki-laki mengembangkan impuls oral sadistis terhadap ayahnya dan ingin menggigit penisnya dan membunuhnya. Oedipus kompleks anak laki-laki ini melebur sebagian karena kecemasan kastrasinya. Faktor yang terpenting adalah kemampuan untuk membangun hubungan positif dengan kedua orang tuanya pada waktu yang bersamaan. Pada titik ini, anak laki-laki melihat orang tuanya sebagai objek yang utuh, sebuah kondisi yang memungkinkannya untuk melalui posisi depresifnya. Baiklah, saya Adela Permatasari ingin menjelaskan mengenai analisis film Babies berdasarkan teori relasi objek Klein. Kehidupan psikis pada bayi yang pertama itu pada bayi paninjau Namibia ketika ia masih di kandungan. Ibunya sering mengoleskan bubuk yang berwarna merah di perutnya untuk kesehatan bayinya itu. Ibunya melahirkan paninjau secara tradisional atau normal, serta menyusui dengan ASI tanpa bantuan susu formula. Paninjau juga mengalaminya dengan baik karena ia berada di lingkungan alam yang bebas, mulai dari mengenali ibunya serta abangnya, mengenali respon dan suara di sekitarnya, meniru gerakan serta tindakan, menanggapi sesuatu, mempelajari hal-hal yang ada di sekitarnya, sehingga akan membentuk psikis pada paninjau. Yang kedua yaitu pada bayi bayar Mongolia. Bayi ini bisa dikatakan seperti bayi yang lainnya karena ayah dan ibunya terlalu sibuk terhadap ternak mereka sehingga membuat bayar di rumahnya bersama abang dan ia juga bermain bersama abangnya, terkadang juga bermain sendirian. Dan sering abangnya ini berbuat kasar sehingga membuat bayar sering menangis. Hal ini bisa membuat psikis yang dialaminya akan terganggu dan tidak normal. Yang ketiga yaitu pada bayi Mari, Jepang. Mari merupakan bayi yang memiliki kehidupan yang layak. Mari tinggal di sebuah perkotaan dengan kebutuhan yang memadai, tetapi peran kedua orang tuanya tidak sepenuhnya kepada Mari karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Jadi masa-masa yang dilewati oleh Mari ini terbilang cukup tabu atau tanpa peran orang tuanya yang lebih. Dan yang keempat adalah Hetty, Amerika Serikat. Kehidupan psikis Hetty dikatakan normal. Hetty mendapatkan perawatan yang cukup mapan bersama kedua orang tuanya. Orang tua Hetty mengajarkan dia dengan berbagai kegiatan untuk membantu perkembangan dan tumbuhnya seperti belajar membaca, berjalan, dan juga bermain. Orang tua Hetty memberikan sosialisasi untuk anaknya dalam sebuah kumpulan di suatu taman agar Hetty bisa merasakan apa artinya sosial antara sesama untuk membantu perkembangan di masa kanak-kanak. Perkembangan fantasi. Yang pertama, bayi paninjau pada film ini merupakan bayi yang biaya hidupnya di alam terbuka. Ia memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya sebagai alat keingintahuannya untuk melakukan fantasi atau khayalan. Yang kedua, pada bayi bayar Mongolia pada film ini hidup dengan berpindah-pindah dan ibu seorang peternak bayar juga melakukan kehidupan aktifnya menyusuri sabana luas dan bermain dengan sapi-sapi orang tuanya itu.
Yang ketiga pada bayi Mari Jepang. Pada film ini untuk bayi fantasinya sangat luas dan memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya ini. Yang keempat pada bayi Hetty Amerika Serikat. Pada film ini fantasinya sering ingin tahu tentang hal-hal yang dilakukan ibunya seperti memakan pisang, memegang buku, dan hal-hal yang lainnya. Perkembangan objek. Yang pertama itu pada bayi paninjau Namibia. Paninjau juga mengalami dengan baik karena ia berada di lingkungan dengan alam bebas, menghisap ASI, mengenali ibunya serta abangnya. Yang kedua pada bayi Bayar Mongolia. Mulai dari ia meminum susu atau ASI, merespon hal-hal yang di sekitarnya, yaitu seperti hewan ternak ibunya dan sebagainya di lingkungan. Yang ketiga pada bayi Mari Jepang, yaitu dia mendapatkan ASI yang cukup walaupun ibunya sibuk, dan juga rasa penasarannya yang tinggi terhadap objek yang dilihat olehnya. Yang keempat pada bayi Hetty Amerika Serikat, bayi dengan peran orang tua yang selalu mengenali hal-hal yang baru dan memberi tahunya dengan memenuhi kebutuhan ASI dan makanan yang lainnya. Perkembangan posisi. Posisi dalam teori Klein ialah representasi pertumbuhan dan perkembangan sosial yang normal. Dua posisi dasar adalah posisi paranoid skizoid dan posisi depresif. Posisi paranoid ialah perasaan teraniaya yang tidak didasarkan oleh bahaya real dari dunia luar. Posisi skizoid yaitu perasaan marah dan destruktif pada buah dada yang buruk dan perasaan cinta dan rasa nyaman pada buah dada yang baik. Dari kesimpulan kami, yaitu dari keempat bayi yang ada pada film, dapat disimpulkan pada bayi paninjau Namibia yaitu posisi paranoid karena adanya gangguan dunia luar. Yang kedua pada bayi Bayar Mongolia yaitu posisi paranoid karena hidup di alam terbuka juga terdapat gangguan dari luar. Yang ketiga bayi Mari Jepang posisi skizoid karena dididik dengan perasaan cinta dan tempat yang nyaman dan buah dada ibunya yang baik dan bersih. Yang keempat pada bayi Hetty Amerika Serikat yaitu posisi skizoid yaitu buah dada ibunya yang baik dan tempat tinggal yang nyaman. Posisi depresif yaitu perasaan cemas atau kehilangan objek yang dicintai dan merasa bersalah karena menginginkan kehancuran objek tersebut pada bayi paninjau, Bayar, Mari, dan Hetty. Dari keempat bayi tersebut, kami simpulkan bahwa posisi depresif yang merasa alami hampir sama karena keempat bayi sudah mulai memiliki insting yang tinggi, rasa penasaran, dan sudah mengetahui objek yang ada di sekitarnya. Ketika tidak dihiraukan, respon yang diberikan ialah menangis. Selanjutnya, mekanisme pertahanan psikis. Dapat kami simpulkan bahwa setiap bayi pada film yang kami kritis berdasarkan teori relasi objek Klein ialah introyeksi, karena dalam kehidupan yang berbeda pada setiap bayi pada film ini, yaitu fantasi mereka terdapat objek yang ada di sekitarnya dan memulai melakukan persepsi sesuai keinginan atau pemikiran yang ia alami agar dapat mempertahankan psikisnya. Internalisasi pada ego bayi, yaitu ketika bayi paninjau, Bayar, Mari, dan Hetty dikasih mainan ataupun benda apa saja yang ada di depannya, maka yang terlintas di pikirannya adalah benda yang bisa dimasukkan ke mulutnya, seperti membayangkan ketika ia sedang menyusui dan sedang diberikan dot, atau ketika ia mengisap tangan tetapi ia tidak menghasilkan susu ataupun cinta maupun rasa aman. Perkembangan odipal pada perempuan. Perkembangan odipal pada bayi perempuan seperti ketika salah satu bayi perempuan yaitu Mari sedang bermain dan ditinggalkan oleh ibunya, dan ketika ia menyadari bahwa ibunya tidak di sisinya, maka dia akan merasakan kecemasan dan merasa kehilangan ibunya karena hubungannya dengan ibunya sangat erat.
dan juga ketika dia sedang menyusui, tiba-tiba ibunya melepaskan. Seketika ia merasa sedih dan merasa kesal, sehingga ketika ibunya memberikan ASI, mungkin yang terlintas di pikirannya itu sangat buruk. Perkembangan odipal pada laki-laki. Perkembangan odipal pada bayi laki-laki seperti ketika pada bayi Paninjao, Bayer, dan Hetty, tetapi pada film ini peran perkembangan odipal pada bayi laki-laki cenderung hasratnya oleh ibunya. Ketika pada film ini untuk sehari-harinya bayi dengan ibunya, kompleks odipal anak laki-laki pada film Babies berakhir sebagai lewat kecemasan terhadap kastrasi yang disebabkan melihat apa yang ada di lingkungannya dan peran orang tua terutama pada ibunya. Jadi, perkembangan odipal pada bayi laki-laki di film Babies ini hanya berfokus pada objek yaitu payudara ibunya pada saat menyusui, sehingga hanya terjadi relasi heteroseksual dengan ibunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan janggal, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.